ila jami'i ajwa wa ila jami'i ajwaji wa durati wa ihwani wa jamil musannif kitab wa ila jami'i masing-masing khusus musannif kitab Syekh Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin tentang bahwa mahabbah itu adalah buahnya ma'rifah. Mahabbah adalah buahnya ma'rifah. Maka ketika tidak ada ma'rifah, maka secara otomatis mahabbah itu tidak ada. Karena kita tidak akan bisa mencintai jika kita belum pernah tahu informasi tentang sesuatu yang akan kita cintai. Itu berlaku untuk umum. Nah, ini ada sebuah makalah dari Syekh Hasan Al-Basri. Walidhalika lan krono arai mengkono mahabbah samratul ma'rifah qala dawuh sapa Al-Hasan Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Man utawi sapane wong iku arafa mengenal sapa man robbahu ing pangerane man ahabbahu mongko demen sapa man ing robbah. Waman utawi sapane wong iku arafa mengenal sapa man adunya ing dunya zahada mongko ngedoi sapa man fiha ing dalem dunya. Jadi kata Syekh Hasan Al-Basri, barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka secara otomatis orang ini akan mencintai terhadap Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal dunia, maka orang ini akan menjauh dari dunia. Kenapa seperti ini? Karena bagi orang yang mengenal siapa itu Tuhan, maka dia akan tahu tentang kekekalan Tuhan. Orang ini akan tahu tentang maha indahnya Tuhan. Orang ini akan tahu cara kerjanya Tuhan. Orang ini akan tahu maha segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, bahwa ketika kita tahu bagaimana Allah menciptakan sunatullahnya, Allah menciptakan cara kerja bukan hanya di tubuh kita, tapi cara kerja alam semesta ini. Bagaimana Allah mengaturnya. Tak ada seorang pun yang bisa mengatur dengan segala maha kehebatannya. Sebagaimana contoh-contoh planet antara satu dengan yang lainnya tidak bertabrakan, dunia yang kita tempati ini pun tidak pernah jatuh ke tempat yang tidak tempatnya. Andaikan bumi ini jatuh tidak pada tempatnya yang kita tempati sekarang ini, tentu bumi ini akan menjauh dari matahari. Jika bumi bergeser dari jarak ideal dengan matahari seperti yang ada sekarang, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana bumi bisa hidup, penghuni bumi bisa hidup. Tidak bisa dibayangkan bisa hidup tidaknya. Sebab oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa bahwa jarak matahari dan dunia yang sekarang ini adalah jarak yang sangat ideal. Tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Karena sebagaimana keterangan sebelumnya, ketika jarak matahari dengan dunia ini kok lebih jauh dari sekarang, maka dunia akan beku karena kurang kehangatan sinar matahari. Ataupun dibalik, jika matahari jaraknya lebih dekat dari ada yang sekarang dengan dunia atau dengan bumi, tentu kita akan kepanasan. Dan dua-duanya itu adalah posisi yang tidak ideal untuk bisa dijadikan tempat kehidupan bagi makhluk hidup. Siapa yang mengatur seperti ini? Ini adalah semesta. Dan matahari pun diberi panas yang sedemikian rupa yang tidak membakar bumi, tapi juga tidak mendinginkan bumi. Jadi menghangatkan bumi untuk kehangatan makhluknya. Itu adalah aturan ataupun sunatullah yang diberikan oleh Allah kepada alam semesta ini. Belum lagi aturan-aturan yang lainnya yang kita tidak tahu satu persatu. Sebagaimana kita contohkan yang ada pada diri kita sendiri ini. Bagaimana jantung kita berdetak sebagaimana kemarin. Bagaimana darah mengalir.
Siapa yang menggerakkan jantung kita sehingga jantung kita bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa memanfaatkan kekuatan lewat pompaan darah. Kita punya energi yang bisa kita pakai misalkan untuk bekerja, bisa kita pakai untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini semua tidak lain tidak bukan adalah cara kerja Allah atau sunatullah yang sudah dirancang sedemikian rupa. Bagaimana proses manusia dari alam rahim sebagaimana kemarin itu. Dari alam rahim, dari setitik air yang tidak ada manfaatnya apa-apa, sampai menjadi seorang manusia yang visioner, sampai menjadi seorang manusia yang pemikir, bisa bukan mengatur, bisa menjalankan amanatnya sebagai Tuhan. Bisa menjalankan amanatnya dari Tuhan. Karena manusia diciptakan adalah diamanahi Tuhan untuk mengatur jalannya dunia ini. Dijadikan khalifah, tapi bukan khilafah, khalifah, untuk menjadi pengatur di dunia ini. Bagaimana ketika Allah menyuruh manusia menjadi khalifah? Tentu Allah memberikan bekal kepada manusia, yaitu akalnya. Dengan akal inilah manusia bisa mengatur dunia ini. Tapi sayangnya manusia suka lupa ketika sudah dikasih kemampuan, ketika manusia dikasih sedikit kecerdasan, dia lupa seolah-olah bahwa kecerdasan dan ketangkasannya dalam mengolah dunia ini dianggapnya adalah buah dari kerja kerasnya sendiri. Sekali-kali tidak. Apapun ketangkasan yang kita miliki, apapun kecerdasan yang orang sandang, apapun kepintaran, apapun kedudukan, apapun jabatan, itu adalah murni titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu sangat tidak layak bagi kita untuk menyombongkan terhadap apa yang hanya menjadi titipan dari Tuhan kepada kita. Terus apa yang disombongkan oleh kita? Itu semua titipan, anugerah Allah, titipan dari Allah. Tujuannya karena manusia dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin di dunia ini untuk mengatur kepada sesamanya atau kepada sesama makhluk Tuhan. Nah, itu adalah sunatullah, atau sekali lagi tata kerja Allah, yang apabila kita mendalaminya, yang apabila kita dikasih tahu oleh Allah lewat dawail basyair, lewat mata hati, tentu kita akan terkagum-kagum, tentu kita akan begitu rendahnya di hadapan Allah, kita akan merasa begitu kecilnya kita di hadapan Allah, kita akan merasa begitu bodohnya kita di depan Allah. Maka dengan jalan seperti ini kita bisa sedikit demi sedikit mengenal. Belum lagi dengan misalkan kita melihat hamparan alam raya, melihat hamparan pantai yang begitu indahnya. Siapa yang bisa menciptakan itu semua? Apabila kita sudah bisa melihatnya dengan mata hati, tentu kita akan melihat kebesaran Tuhan, tentu kita akan melihat keindahan Tuhan. Dan dengan melihat keindahan Tuhan, dengan melihat kebesaran Tuhan ini, tentu kita bisa mengenal. Sebab pengenalan kepada Tuhan bisa lewat ayat-ayat Allah yang berupa kauniyah, yaitu alam semesta, ataupun ayat-ayat yang sebangsa kauniyah bisa kita baca di Al-Quran maupun hadis yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Bisa kita pelajari lewat misalkan bagaimana Allah punya sifat Rahman Rahim. Itu adalah dalam rangka kita supaya bisa mengenal Allah. Sebab kata Syekh Hasan Al-Basri tadi, man arafa rabbahu ahabbahu, barang siapa yang bisa mengenal kepada Tuhannya, tentu orang yang bisa mengenal Tuhannya ini akan mendatangkan rasa cinta yang begitu mendalam kepada Tuhannya. Begitu kita tahu bagaimana Tuhan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan mengatur tata kerja, artinya mengelola semesta ini dengan yang namanya sunatullah atau hukum alam itu. Bagaimana ikan bisa hidup di daerah membeku di kutub utara. Oleh Allah akhirnya dibekali ikan itu dengan kulit yang tebal supaya ikannya tidak kedinginan. Demikian juga ketika ikannya
dihidupkan oleh Allah di daerah yang tropis, di daerah yang panas, maka ikan itu dibekali dengan sirip yang tidak begitu tebal. Sebab itu semua sudah diatur oleh Allah untuk kehidupan makhluk-makhluknya. Nah, apabila kita mengenal tata kerja Tuhan yang seperti ini, tentu kita akan mengenal lewat ayat-ayat kauniyahnya tadi. Lewat kauniyah bisa belajarin bagaimana sifat Rahman Rahimnya Allah. Bagaimana Tuhan memberikan nafkah kepada, memberikan rizki ya, memberikan rizki kepada makhluk hidupnya. Tak ada satupun yang luput dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sunatullah, kembali sunatullah. Maka pengenalan kita kepada Allah, baik lewat ayat-ayat yang kauniyah ataupun lewat ayat-ayat yang qauliyah, ini akan mengantarkan kita untuk bisa mengenalnya. Dengan mengenalnya itulah nanti akan timbul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Tuhan menciptakan istri kita yang cantik misalkan. Itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana kita mencintai ciptaannya sementara kita tidak cinta kepada yang mencipta. Ini adalah, kata Imam Ghazali, itu merupakan sebuah kebodohan bagi kita. Karena kita hanya mencintai yang produknya tapi tidak mencintai pabriknya. Kita mencintai produknya Tuhan sementara kita tidak mau mencintai kepada yang memproduksi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu Tuhan menciptakan pantai yang indah, kita hanya mentok, kita hanya sebatas mencintai pantainya yang indah, tapi tidak mau meneruskan dengan pertanyaan siapa yang menciptakan pantai yang indah ini. Kita mencintai gunung, pemandangan yang indah, tapi kita juga hanya sebatas mencintai gunung yang indah saja. Tidak meneruskan dengan mencintai siapa yang menciptakan gunung yang indah tersebut. Nah, ini adalah karena kurangnya kita mengenal terhadap sunatullah tadi. Kalau kita mengenal sunatullah, tentu kita akan berlanjut kecintaan kita kepada yang menciptakan segala yang indah-indah tadi. Indahnya pemandangan, indahnya pantai, indahnya para sesuatu yang kita lihat, baik itu kita melihat keindahan kucing misalkan, melihat keindahan manusia, melihat keindahan musik, melihat keindahan rupa yang lainnya. Maka di balik itu semua adalah ada yang menciptakan, yaitu zat yang maha indah. Di balik keruwetan cara proses kerja tubuh kita, seperti kemarin bagaimana lambung kita bisa memproses makanan menjadi zat-zat yang bergizi, menjadi zat-zat yang bisa menciptakan energi ketika ditransfer lewat darah-darah kita. Itu adalah tata kerja Tuhan yang maha baik. Tuhan itu termasuk maha baiknya Tuhan. Maka kita bisa mengenal maha baiknya Tuhan lewat cara kerja tubuh kita. Kita bisa mengenal Tuhan yang maha indah lewat melihat keindahan-keindahan alamnya. Kita bisa melihat kemurahan Tuhan lewat bagaimana Tuhan menurunkan rezeki-rezeki yang dibagikan kepada seluruh makhluknya, dan tidak ada satupun yang terlewat dari rezekinya Tuhan apabila belum waktunya meninggal. Karena rezeki akan terputus jika rezekinya meninggal. Berarti orang yang meninggal itu oleh Tuhan rezekinya sudah dicukupkan sampai di situ. Nah, inilah sebagian kecil bagaimana kita bisa makrifah kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal kepada Tuhan. Lewat ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Di samping bisa nanti makrifah Tuhan, bisa juga kita jalankan misalkan dengan jalan-jalan yang lainnya. Waman arafa ad-dunya zahada fiha, dan barang siapa yang mengenal dunia, tentu orang ini akan menjauh dari dunia ini. Kenapa? Karena dunia hanyalah bayang-bayang. Sementara yang menciptakan bayang-bayang ini adalah Tuhan. Tuhan maha abadi, sementara dunia adalah sementara. Bagaimana orang hanya mencintai yang sementara dan tidak mengindahkan kepada yang kekal abadi. Ketika orang mengenal bahwa Tuhan itu abadi, ketika orang mengenal bahwa Tuhan itu maha indah, ketika orang mengenal bahwa Tuhan itu maha baik, ketika orang mengenal bahwa Tuhan itu adalah maha segala-galanya, maha indah, maha baik, maha pemurah hati, maha pemaaf, dan maha-maha yang lainnya, ketika manusia tahu,
Dan mahanya Tuhan ini akan kekal abadi sampai nanti kita di dunia lain, dalam arti di akhirat. Tuhan masih akan berbaik hati kepada kita di akhirat jika kita berbaik hati dengan Tuhan di dunia ini. Maka kebaikan Tuhan akan berlaku kekal, keindahan Tuhan akan berlaku kekal, kemurahan Tuhan akan berlaku kekal. Bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang kekal ini dengan justru lebih memilih kepada sesuatu yang tidak kekal, yaitu dunia. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Basri, barang siapa yang mengenal Tuhannya tentu ia akan cinta kepada Tuhannya dan akan meninggalkan dunianya. Karena orang sudah mengenal bahwa Tuhan itu kekal sementara dunia ini tidak kekal. Sebagaimana contoh kemarin, ketenaran tidak kekal. Paling sekarang orang tenar, misalkan jadi penceramah, tenar juga berapa tahun, habis itu tenggelam. Orang tenar jadi orang pintar berapa tahun, tenggelam. Orang tenar karena jadi presiden paling 10 tahun lagi sudah dilupakan. Tidak ada yang kekal di dunia. Ketenaran tidak kekal, harta tidak kekal. Minimal harta kita tinggal ketika kita meninggal dunia. Tidak mungkin harta itu melekat. Karena ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa hanyalah kain kafan. Tidak mungkin kita meninggal dunia, mobil kita bawa ke dalam liang kubur. Rumah ikut kita pendam di dalam kubur. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa kita bawa. Atau ketika kita meninggal dunia, kita membawa serta uang 1 miliar misalkan. Tidak mungkin. Karena dunia pasti kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Tidak bisa kita bawa harta kita. Kemewahan apapun yang kita punya di dunia ketika sudah dipisahkan dengan mati, maka kemewahan dan kekayaan tidak akan bisa ikut menyertai kita masuk ke liang kubur. Itulah kenapa bahwa dunia ini adalah tidak abadi. Kecantikan istri juga tidak abadi kalau sudah usia 50 tahun peot. Apa yang abadi di dunia? Tidak ada. Makanya orang yang mengenal Tuhannya, dia akan mencintai Tuhannya dan menjauh dari dunia. Man arafa rabbahu ahabbahu wa man arafa dunya zahada fiha. Tidak ada yang kekal di dunia. Maka barang siapa yang lebih memilih kelezatan dunia, maka dia berarti memilih kelezatan yang sementara. Dan barang siapa yang memilih kelezatan Allah, artinya lezat karena mengenal Tuhannya, maka berarti dia memilih kelezatan yang abadi. Karena nanti diceritakan bahwa kelezatan paling abadi di akhirat adalah kelezatan manusia ketika bisa bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat daripada zat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa kaifa khalaqaya apa yutasyawaru den gambarake apa ayu hibbain to demen sapa al insanu menungso nafsu ing awak dhewe insan, wala yuhibbulan ora demen sapa insan robbahu ing pangerane insan alladzi kang iku bihi kelawan robbah kiwamu nafsi utawi jejeke awak dhewe insan. Nah, bagaimana bisa digambarkan seorang manusia itu mencintai dirinya sendiri sementara dia tidak mencintai Tuhannya yang telah menjadikan dirinya. Dari awal kita bahas 5 sebab cinta yang kemarin. Yang pertama, sebab cinta adalah karena mencintai dirinya sendiri. Makanya setiap orang ini akan berusaha untuk eksis terhadap dirinya. Sebab apa? Sebab dia mencintai dirinya, bahkan dengan cara-cara yang kotor terkadang, agar dirinya eksis. Ada dengan cara pakai yang halal, ada dengan cara pakai yang tidak halal. Orang mencuri, merampok, korupsi, itu semua demi eksistensi dirinya, demi supaya dirinya misalkan dilihat berharta, supaya dilihat dirinya banyak yang ia punya, kan begitu. Orang korupsi, orang merampok, itu semua demi eksistensi dirinya. Kenapa dia mempertahankan eksistensi dirinya? Karena dia mencintai dirinya. Semua serba karena dirinya, karena itu semua demi eksistensi dirinya. Berarti dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana seseorang mencintai dirinya sendiri sementara dia tidak mencintai sesuatu yang menciptakan dirinya? Bagaimana ia bisa mencintai keberadaan dirinya sementara dia tidak mencintai keberadaan yang menciptakan dirinya? Karena kita tahu yang menciptakan kita adalah Allah.
Sebagaimana gambaran kemarin, kita tidak punya daya apa-apa di hadapan Allah. Sering dikatakan di situ bahwa manusia hidup tanpa ada yang minta. Tidak ada satupun dari kita hidup minta dari Tuhan. Itu tiba-tiba ada kemurahan dari Allah. Murni takdir dari Allah sehingga kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Dan murni dari Tuhan, apa yang kita bawa ke dunia ini murni semua adalah pemberian Tuhan. Murni semua adalah kehendak Tuhan. Berarti kita ini lahir di dunia tidak tahu apa-apa. Kita lahir di dunia ini tidak berpesan apa-apa kepada Tuhan. Dan ini harus kita sadari bahwa kita ini adalah karena Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Sebab dibuktikan kita hidup seperti ini adalah apa adanya. Kemarin sudah dicontohkan, kita hidup pengennya hidung mancung, tinggi ideal, mata ideal, kulit ideal. Kita pengennya gitu semua. Pengennya otaknya cerdas semua. Tapi buktinya tidak semua orang seperti itu. Berarti kita hidup murni takdir Tuhan. Karena tidak ada yang bisa diminta dari kita. Kalau boleh kita minta, seperti kemarin saya pengen jadi anaknya siapa? Anaknya Mark Zuckerberg misalkan. Siapa? Yang punya Facebook itu. Apa kan kaya, terkenal. Tapi buktinya saya tidak dilahirkan dari dia. Berarti kita hidup tidak bisa meminta kepada Tuhan. Tidak bisa memilih. Hidup tidak bisa memilih. Karena tiba-tiba kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Dan ibu kita ternyata itu bukan ibu yang bisa kita pilih. Kalau bisa dipilih kan bisa. Kita minta ibu dari Presiden Amerika misalkan. Akhirnya kita jadi anaknya Presiden Amerika. Kan nggak usah susah payah untuk jadi terkenal. Karena orang pengen terkenal, ada yang dengan cara yang halal, ada dengan cara yang haram, ada yang dengan menginjak kepada temannya, ada yang dengan cara melecehkan kepada sesama. Itu kan hanya demi terkenal dirinya. Bagaimana kalau misalnya kita memilih minta pada Tuhan, ya Tuhan supaya saya tidak menginjak-injak harga diri teman saya karena saya pengen terkenal misalkan. Lahirkan saja Tuhan saya dari anaknya orang yang terkenal. Maka saya tidak dengan cara menginjak-injak orang, saya bisa langsung terkenal. Kita pengennya begitu, tapi apa yang terjadi? Ya ternyata kita kan adanya seperti ini. Tidak lahir sebagaimana apa yang diinginkan oleh kita. Itu menandakan bahwa keberadaan kita ini adalah murni daripada ciptaan Tuhan. Kita di dunia murni ini adalah takdir Tuhan. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, dengan bukti kita tidak bisa apa-apa ketika dilahirkan, dengan bukti kita tidak bisa meminta dari ibu siapa kita dilahirkan, dengan bukti kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa meminta supaya kita mempunyai postur yang ideal misalkan. Ini menjadikan bukti bahwa kita ini adalah diadakan oleh Zat yang Maha Bisa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri sementara kita tidak mencintai kepada Zat yang mengadakan kita? Nah, ini adalah pertanyaan dari Imam Ghazali kepada kita semua. Bagaimana seseorang mencintai dirinya sendiri yang dengan pengen berusaha sekuat tenaga merebut eksistensi dirinya dengan tadi menginjak-injak yang lainnya agar dirinya terkenal tadi? Dengan korupsi kepada harta yang bukan miliknya agar dia menjadi kaya dan sosialnya tinggi di sekitar masyarakat. Nah, yang seperti ini saking cintanya kepada dirinya sendiri sampai segitunya, sampai menginjak-injak teman tadi, sampai berbuat dolim kepada sesama dengan mencuri, merampok. Korupsi itu kan berbuat dolim kepada sesama. Itu hanya untuk meraih eksistensi diri, hanya untuk mencintai diri sendiri. Bagaimana kita mencintai diri sendiri sementara kita justru mengabaikan cinta kepada yang membuat diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan Imam Ghazali kepada kita semua. Wa maklumun lan den maklum apa anal muktala teman sune kang den coba biharil syamsi kelawan panase srengenge iku lama kana ing dalem alekaline ana apa al muktali iku yuhibu demen sapa al muktali Abdillah. Oh ya, mubtala ya.
Yuhibbu demen sapa al-muktala abdillah ing ayang-ayang. Fayuhibbu mongko demen sapa al-muktala bidoroti kladorot al-asjaro ing piro-piro wit alati kang biha kelawan asjar kiwa mudili utawi jejeke iyup-iyup. Nah sebenarnya harusnya bahwa anal muktala orang yang dicoba biharri syamsi dengan panasnya matahari, maka ini harusnya orang ini tidak hanya mencintai bayang-bayang pohon. Ketika orang kepanasan di tengah gunung Sahara, di tengah padang pasir misalnya, kemudian di situ ada pohon, maka orang akan berteduh di bawah pohon. Bagaimana orang ini mencintai bayang-bayang pohon? Dia berteduh, akhirnya tidak kepanasan, tidak tersengat oleh panasnya matahari. Akhirnya orang ini mencintai bayang-bayang tersebut, bayang-bayang pohon. Nah, bagaimana orang bisa mencintai bayang-bayang pohon sementara dia mengabaikan pohonnya itu? Nah, ini tidak mungkin. Karena semesta ini adalah bayang-bayang. Dan yang wujud nyata adalah Tuhan. Kita di hadapan Tuhan adalah sebagaimana kemarin, yaitu bayang-bayang. Kita itu ibaratnya bayang-bayang. Bagaimana kita mencintai bayang-bayangnya sementara kita tidak mencintai sesuatu yang bisa menjadikan bayang-bayang itu ada. Kita tidak mungkin mencintai bayang-bayang pohon sementara pohonnya kita tebang dan kita buang. Wah, saya nggak suka pohonnya, saya hanya bayang-bayangnya saja yang saya suka. Itu tidak mungkin. Di tengah Sahara yang kepanasan tadi, kita hanya menyukai bayang-bayangnya pohon sementara pohonnya sendiri tidak kita suka. Akhirnya seperti tadi, udah saya hanya butuh bayangannya saja karena bayangan ini bisa meneduhkan saya dari teriknya sengatan matahari. Saya hanya suka bayang-bayang pohonnya akan saya tebang dan saya buang. Itu namanya orang gila. Karena tidak mungkin orang hanya suka bayang-bayangnya tetapi ingin membuang pohonnya. Ini ibarat seperti kita di hadapan Tuhan. Jadi kita suka terhadap yang diciptakan Tuhan, yaitu bayang-bayang. Semesta ini di hadapan Tuhan adalah bayang-bayang. Seperti kemarin, bayang-bayang itu kelihatan ada tetapi tidak ada. Kita juga seperti itu. Kita itu kelihatannya ada, tapi sebenarnya tidak ada. Nah, yang ada secara murni, ada yang benar adanya hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara ada selain di luar Tuhan adalah ada yang sebagaimana bayang-bayang tadi. Antara ada dan tiada itu. Disebut ada kelihatan, tapi disebut tidak ada, tapi kelihatan. Kalau disebut ada, tapi tidak bisa dipegang. Bayang-bayang juga seperti itu. Nah, ini adalah semesta di hadapan Tuhan itu seperti itu. Seperti bayang-bayang di hadapan pohon. Bagaimana kita bisa mencintai bayang-bayang sementara kita tebang pohonnya? Tidak mungkin. Nah, ini kalau orang yang mengenal Tuhannya, cara kerjanya Tuhan, sunatullah, maka secara otomatis bidharurah orang ini akan mencintai Tuhannya. Karena tadi tidak mungkin orang hanya bisa menyukai bayang-bayangnya, tetapi dia akan membuang sesuatu yang bisa menimbulkan bayang-bayang itu ada. Fayuhibbu mongko demen sapa wong bidharurati kadarurat al asjara wis. Wa kuluma la utawi saben-saben perkara fil wujudi ing dalem wujud bil idhofati kelawan den sandarake ila qudratillahi ta'ala maring kudrat Allah taala fa huwa mongko ta kuluma iku kadilli kaya ayang-ayang bil idhofati kelawan den sandarake ila syajari maring wit wan nuru